Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kembali berjumpa dengan saya Sultan Mujahidin yang insya Allah kali ini akan membahas tentang pengertian mursyid. Bagi para sahabat pecinta tasawuf mungkin sudah sering mendengar istilah mursyid atau wali mursyid. Namun, benarkah kita telah memahami pengertian sebenarnya dari istilah wali mursyid itu? Demikian juga, benarkah seorang mursyid atau seorang guru yang kita jadikan sebagai seorang mursyid itu adalah seorang yang telah memenuhi syarat sebagai seorang mursyid? Maka insya Allah kali ini saya akan mencoba untuk menjelaskannya biiznillah, insya Allah ta'ala. Mursyid adalah satu gelar yang disematkan kepada seseorang yang cukup syarat dan mempunyai kelayakan sebagai seorang guru rohani. Ya, guru rohani atau pembimbing kerohanian seperti itu. Guru kerohanian seperti itu. Dan istilah ini telah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam beberapa ayat dalam Al-Qur'an. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yudlil falan tajid lahu waliyyan mursyida." Barang siapa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi orang yang tidak sampai kepada tujuan hidup, maka salah satu tandanya adalah tidak diperjumpakan atau tidak dipertemukan dengan seorang mursyid atau wali mursyid. Apakah tujuan kehidupan kita yang sebenarnya? Tujuannya adalah untuk beribadah yang menyampaikan kita kepada ma'rifatullah, mengenali Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, seseorang yang tidak dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sampai kepada tujuan kehidupan yang sebenarnya, yaitu bermakrifat pada Allah, maka salah satu tandanya adalah tidak diperjumpakan atau tidak dipertemukan dengan seorang wali mursyid. Itu ya. Jadi secara sederhana, wali mursyid itu adalah pembimbing rohani. Ya, seseorang yang mempunyai kelayakan dan cukup syarat sebagai seorang pembimbing kerohanian, itu ya. Oke. Selanjutnya yang perlu kita ketahui untuk memastikan apakah seseorang itu adalah seorang mursyid atau bukan, maka kita harus mengetahui syarat-syarat sebagai seorang mursyid. Nah, kali ini insya Allah saya akan mencoba biidznillah untuk menjelaskan tentang 4 syarat sebagai seorang mursyid. Apabila 4 syarat ini ada pada diri seseorang, maka itu bermakna bahwa dia adalah seseorang yang mempunyai kelayakan untuk kita jadikan sebagai seorang mursyid atau pembimbing rohani kita, guru kerohanian, seperti itulah. Syarat yang pertama, kata para ulama, ayyakuna aliman bil kitabi was sunnati ala fahmi ahli sunnati wal jamaah. Dia adalah seorang yang benar-benar memahami isi kandungan Al-Quran dan hadis sesuai dengan pemahaman akidah ahli sunnah wal jamaah. Inilah syarat pertama bagi seorang mursyid. Dia adalah seorang yang mempunyai kecukupan ilmu tentang agama Islam. Baik ilmu syariat, ilmu akidah, demikian juga ilmu akhlak. Karena sebagai seorang mursyid, dia harus memberikan bimbingan kepada murid-muridnya dengan ilmu. Dan dalam melakukan ibadah, ya, pasti berdasarkan kepada ilmu. Kalau kita tidak mempunyai ilmu yang cukup, bagaimana mungkin kita bisa melakukan ibadah dengan baik dan benar? Ya. Dan sebagai seorang murid, dia pasti akan senantiasa menjadikan gurunya sebagai rujukan dalam segala hal. Seperti itu ya, terutama berkaitan dengan ilmu agama. Karena itu memang menjadi perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun." Bertanyalah kamu kepada para ulama apabila kalian tidak mengetahui tentang perkara agama. Dan bertanya kepada para ulama ini merupakan suatu kewajiban, terutama seorang murid kepada gurunya. Oleh karena itu, syarat pertama sebagai seorang mursyid, sebagai seorang pembimbing kerohanian adalah seseorang yang betul-betul faham tentang agama. Faham tentang syariat, faham tentang akidah, tentunya akidah ahli sunnah wal jamaah, dan juga faham tentang akhlak. Ya. Karena memang untuk mengenali Allah Subhanahu wa taala sebagai tujuan dari kehidupan kita ini harus berdasarkan ilmu pengetahuan.
untuk beribadah menyembah Allah Subhanahu wa taala harus didasari dan dilandasi oleh ilmu pengetahuan yang benar dan tepat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa'lam annahu la ilaha illallah." Ketahuilah bahwa sesungguhnya tiada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Untuk mengetahui hakikat tiada Tuhan selain dari Allah Subhanahu wa taala adalah melalui ibadah. Dan tentunya ibadah harus berdasarkan ilmu pengetahuan. Oleh karena itu, syarat mutlak pertama bagi seorang mursyid adalah seseorang yang memang mempunyai kecukupan ilmu pengetahuan agama, baik syariat, akidah, demikian juga akhlak. Itulah syarat yang pertama. Adapun syarat yang kedua kata para ulama adalah wa ayyakuna taqiyan wa 'arifan billah. Dia adalah seseorang yang senantiasa bertakwa kepada Allah, menjaga diri dari perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa menunaikan perintah-perintah agama dengan baik dan benar. Ini merupakan syarat kedua bagi seorang mursyid. Wa 'arifan billah, dan juga dia adalah seorang yang telah mengenal Allah Subhanahu wa taala. Kalau istilah Al-Qur'annya diistilahkan dengan wali Allah lah. Bagaimana cara kita untuk mengetahui bahwa calon guru mursyid kita ini adalah seorang wali Allah Subhanahu wa taala? Yang pertama kita lihat dari ketakwaannya. Yang kedua kita lihat dari tanda-tanda yang ada pada dirinya. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan tentang tanda-tanda para aulia Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ala inna awliya Allahi la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun, alladzina amanu wa kanu yattaqun." Ketahuilah bahwa sesungguhnya wali-wali Allah Subhanahu wa taala itu mempunyai beberapa tanda dan ciri. Yang pertama adalah la khaufun 'alaihim, tidak ada rasa takut kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala, wa la hum yahzanun, demikian juga tidak pernah merasa sedih apabila ada orang yang mengecewakan dia, menghina, mencaci, memaki, dan sebagainya. Itu tanda yang kedua. Tanda yang ketiga, alladzina amanu wa kanu yattaqun. Tanda yang ketiga adalah alladzina amanu. Dia adalah seorang yang telah sampai kepada kesempurnaan iman. Maknanya dia adalah seorang yang betul-betul menjaga kualitas keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala, menjaga ibadah dengan baik, menunaikan perintah-perintah agama dengan tunduk dan kepatuhan yang sempurna kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa kanu yattaqun, dan juga orang-orang yang telah menyempurnakan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah di antara tanda-tanda seorang wali yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi seorang wali itu kita tidak mengenalnya dari penampilan. Tapi banyak di antara kita yang menganggap bahwa wali itu adalah seorang yang penampilannya harus menggunakan sorban, menggunakan jubah berlapis-lapis, misalnya menggunakan tongkat dari tongkat yang mahal. Demikian juga mempunyai penampilan-penampilan khusus, bukan. Kewalian itu tidak dinilai dari penampilan, akan tetapi dinilai dari akhlak, dinilai dari perbuatan, dinilai dari kefahaman tentang agama, dari ketakwaan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan 4 tanda ini telah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat tadi, "Ala inna awliya Allahi la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun, alladzina amanu wa kanu yattaqun." Tanda yang pertama adalah tidak takut selain kepada Allah, yang kedua tidak pernah merasa sedih apabila dia dikecewakan dan disakiti oleh makhluk. Ketiga adalah orang yang telah sampai kepada kesempurnaan iman, dan yang keempat adalah seorang yang telah sampai pada puncak ketakwaan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah syarat kedua bagi seorang mursyid, bertakwa dan mengenali Allah Subhanahu wa taala. Dan satu di antara makna takwa adalah dia tidak cinta kepada dunia. Dia tidak serakah kepada dunia. Akan tetapi keinginannya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Hatinya senantiasa bergantung hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan syarat yang ketiga adalah wa ayyakuna sahibas sanad. Dia adalah seorang yang mempunyai sanad keilmuan yang jelas. Sanad keilmuan yang jelas.
sumber keilmuannya itu jelas lah. Ada sanadnya, ada bukti bahwa dia pernah belajar kepada seorang ulama dan ulama tersebut belajar kepada generasi ulama yang berada di atasnya bersambung sampai kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, dengan adanya bukti. Mungkin dalam bentuk tulisan sebagai, ya, kita istilahkan dengan ijazah sanad, ya. Ya, si fulan belajar kepada si fulan, gurunya ini belajar kepada guru yang lebih di atas sampai kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sumber keilmuannya itu jelas, bukan dari mimpi, bukan dari hasil meditasi, demikian juga bukan dari hasil hanya membaca secara otodidak, membaca buku, mendengarkan video-video pengajian. Tidak cukup seperti itu. Dia harus belajar kepada seorang ulama yang keilmuannya jelas dan sanad keilmuannya juga ada bukti, seperti itu, ya, yang dilalui melalui proses talaki, ya. Proses pendidikan itu diistilahkan dengan talaki, berhadapan langsung dengan guru, ya, dengan metode khusus dan manhaj yang memang telah ditentukan oleh para ulama dan mempunyai sanad keilmuan yang bersambung kepada baginda Rasulullah SAW. Inilah salah satu keistimewaan keilmuan dalam Islam, mempunyai sumber yang jelas, demikian juga mempunyai mata rantai sanad yang bersambung kepada baginda Rasulullah SAW untuk memastikan bahwa ilmu ini adalah memang original, ilmu yang memang sesuai dengan apa yang dibawa oleh baginda Rasulullah SAW melalui pembuktian sanad tersebut. Ini sangat penting. Dan sanad ini harus kita terima dari seorang guru yang masih hidup. Tidak boleh kita terima dari seorang guru yang telah meninggal dunia. Ya, seperti itu, ya. Nah, kita menuju kepada syarat yang keempat, yaitu wa ayyakuna ma'dhunan min 'indi syaikhihi 'ala al-irsyad wa tarbiyah. Dia adalah seorang yang telah mendapatkan izin dari gurunya untuk memberikan pengajaran kepada orang lain. Ya, harus ada izin dari gurunya. Kalau tidak ada izin, tidak diperbolehkan. Ya, kita beri contoh, saya beri contoh, ya. Saya kasih contoh misalnya. Ada seorang yang belajar, ya, di jurusan kedokteran misalnya. Jurusan kedokteran dengan mengambil, ya, spesialis jantung misalnya. Tapi kuliahnya belum selesai, belajarnya belum selesai. Dia belum mendapatkan ijazah, belum mendapatkan sijil atau belum mendapatkan sertifikat sebagai bukti bahwa dia telah lulus dengan ketentuan-ketentuan yang telah, ya, menjadi ketentuan di universitas tersebut. Tiba-tiba saja dia pulang kampung, ya, dengan keberanian yang berdasarkan kebodohan, dia membuka klinik penyakit jantung. Apa yang akan terjadi? Pasti banyak orang yang akan menjadi korban, menjadi mangsa karena kebodohannya. Karena belum mendapatkan pengakuan keahlian di bidang tersebut. Itu berkaitan dengan ilmu jasad, ya, ilmu jasadiyah, ilmu jasad. Apatah lagi berkaitan dengan ilmu kerohanian. Oleh karena itu, sehebat apapun seorang murid, setinggi apapun ilmunya, walaupun dia mungkin menghafal Al-Quran, menghafal ribuan hadis baginda Rasulullah SAW dan mendapatkan ijazah atau sijil, ya, keahlian, kepakaran dalam ilmu fikih misalnya, ilmu hadis, akan tetapi apabila dia belum mendapatkan sertifikat atau belum mendapatkan sijil atau belum mendapatkan kebenaran dan izin dari gurunya untuk membimbing orang lain, maka dia tidak diperbolehkan untuk membimbing orang lain atau tidak diperbolehkan menjadi seorang mursyid. Oleh karena itu, para sahabat sekalian, hati-hatilah dalam mencari guru. Pastikan bahwa seseorang yang akan kita jadikan sebagai seorang mursyid ini adalah seorang yang telah cukup 4 syarat yang saya sebutkan tadi. Ini sangat penting agar kita tidak tersesat jalan. Karena di akhir zaman ini sangat banyak orang yang mengaku-ngaku diri sebagai seorang mursyid, akan tetapi apabila kita telisik, apabila kita mencari tahu tentang benarkah dia telah memenuhi 4 syarat atau tidak, ternyata, ya, tidak sesuai dengan, ya, yang kita harapkan. Oleh karena itu, para sahabat, hati-hatilah mencari guru.
Carilah guru mursyid yang benar-benar memenuhi 4 syarat tadi. Syarat yang pertama, saya ulangi lagi, ayyakuna aliman bil kitabi was sunnati ala fahmi ahli sunnati wal jamaah. Dia adalah seorang yang betul-betul paham tentang Al-Quran dan hadis, mempunyai keilmuan yang mendalam, baik dari syariat, akidah, demikian juga akhlak. Yang kedua adalah seseorang yang mempunyai sifat ketakwaan sempurna kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga mempunyai sifat-sifat kemuliaan sebagai kekasih Allah Subhanahu wa taala seperti yang telah saya sebutkan tadi. Yang ketiga adalah seorang yang sumber keilmuannya jelas, mempunyai sanad keilmuan yang jelas yang bersambung kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang ketiga adalah seseorang yang telah mendapatkan izin ataupun mendapatkan pengakuan dari gurunya untuk boleh memberikan bimbingan dan pendidikan kerohanian kepada orang lain. Ya, para sahabat, itulah 4 syarat yang perlu kita ketahui sebelum kita menentukan pilihan kita kepada seorang yang akan kita jadikan sebagai seorang pembimbing rohani. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita dengan seorang mursyid yang memang hakiki, yang mencukupi 4 syarat tadi, sehingga beliau boleh membimbing kita, bisa membimbing kita untuk semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk menyempurnakan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.